Poci, kembali lagi di Poci Podcast Kelas C Inspiratif. Gimana nih kabar sobat-sobat Poci? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di samping saya sudah ada 3 narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu nih. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, agar tidak memperpanjang durasi, langsung saja ya perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Wan Rahmawati Saada sebagai moderator. Di samping saya Meza Maica Azafia. Saya Evariani Gusnita Putri. Dan saya Nurmega Purnamasari. Oke, nah sobat-sobat Popci, tema podcast pada kali ini yaitu dinamika hubungan interpersonal. Oke, langsung saja sobat-sobat Popci. Kalau menurut Mbak Mega, apa sih konsep dari dinamika hubungan interpersonal? Oke, baik Mbak Wan. Menurut saya nih, dinamika hubungan interpersonal itu merupakan pola perilaku antara dua orang yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan. Nah, dinamika hubungan interpersonal yang sehat itu akan menumbuhkan kepercayaan, komunikasi tentunya, kemudian kasih sayang, dan bahkan kesetaraan gitu. Sedangkan dinamika hubungan yang tidak sehat akan menumbuhkan kemarahan, kebencian, bahkan jarak emosional. Kemudian dinamika hubungan interpersonal itu mengacu kepada pola interaksi kompleks antara emosi, perilaku, dan pola komunikasi yang mengatur bagaimana sih seorang individu itu dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya, suatu hubungan itu dapat terjalin atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan nilai-nilai bersama. Gitu sih Mbak Wan. Jadi sebuah hubungan itu akan berjalan dengan baik kalau interaksinya tuh secara rutin ya Mbak, Iya, dan komunikasinya terjaga gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau menurut Mbak Eva gimana nih Mbak? Ya, jadi menurut saya Mbak Awan, dinamika hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, yaitu menggunakan pola interaksi yang konsisten di mana itu selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan. Tentu saja hubungan ini sangat mempengaruhi terhadap satu dengan yang lainnya, atau dapat disebut sebagai hubungan yang bersifat timbal balik begitu Mbak. Oke, nah itu dia konsep dinamika hubungan interpersonal menurut Mbak Mega dan menurut Mbak Eva. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak dari sobat-sobat Popci, yaitu bagaimana sih atau apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan untuk membangun hubungan. Nah, gimana nih kalau menurut Mbak Meza? Oke, baik Mbak Awan. Faktornya itu yang pertama ada penampilan. Kebanyakan orang berpendapat bahwa kita tuh seharusnya menilai orang lain dari perilakunya, sifat dan sikapnya, bukan dari penampilan. Tetapi yang sering terjadi pada saat ini malah sebaliknya. Penampilan fisik menjadi ketertarikan seseorang. Terus yang kedua ada persamaan. Karena bisa menjadi validasi, kemudian dapat memprediksi seseorang dan mudah untuk mengetahui aktivitas yang sama dengan yang kita lakukan. Seperti pergi ke restoran tertentu atau konser. Kemudian kita juga dapat mengetahui kalau orang tersebut menyukai kita dan kita juga menyukainya balik karena keserupaan dan kesamaan yang ada pada diri kita. Oke, yang ketiga ada perbedaan. Pepatah lama mengatakan bahwa berlawanan itu menarik. Tampaknya bertentangan dengan prinsip kesamaan. Namun keduanya valid. Perbedaan memperkuat satu hubungan ketika keduanya saling melengkapi, yaitu ketika karakteristik masing-masing memenuhi kebutuhan satu sama lainnya. Jadi begitu Mbak Awan. Oke, itu tadi definisi menurut Mbak Meza. Kalau menurut Mbak Mega gimana nih Mbak? Oke, Mbak Wan. Selain yang disebutkan Mbak Meza tadi, ada beberapa faktor yang mendukung kita dalam menjalin hubungan tuh. Nah, di sini ada hadiah. Maksud hadiah itu beberapa hubungan itu didasarkan kepada model ekonomi yang disebut dengan pola pertukaran sosial, di mana pada pendekatan ini kita dianjurkan untuk mencari seseorang yang bisa memberikan kita imbalan sesuai dengan apa yang telah kita berikan, atau bahkan lebih. Nah, dari hal tersebut itu bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan ke depannya atau tidak. Kemudian ada kompetensi. Sebagian orang itu lebih tertarik dengan orang yang berkompeten dalam menjalin sebuah hubungan, walaupun mungkin secara fisik dia biasa-biasa aja kan, tetapi dengan kompetensi yang dimilikinya itu memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian yang terakhir itu ada kedekatan. Kedekatan ini maksudnya adalah sebagian orang itu lebih tertarik untuk dapat menjalin sebuah hubungan dengan orang yang ada di sekitarnya, seperti mungkin teman, sahabat, atau tetangga di sekitar rumahnya gitu kan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan banyak sedikitnya itu kita udah tahu nih tentang seluk-beluk orang tersebut, dan dalam mencari informasi tentang seseorang ini juga mudah kita dapat. Itu menjadi daya tarik tersendiri dalam menentukan kita untuk menjalin hubungan dengan seseorang nih.
Gitu sih Mbak Awan. Oh, gitu. Jadi dalam sebuah hubungan itu kita harus take and give ya Mbak. Ya, ya? benar. Nggak cuma kita aja yang effort, tetapi pasangan Kita juga harus ada effort yang sama gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari sobat-sobat Bokci ya Mbak. Pertanyaannya yaitu seberapa penting sih komunikasi? Nah, gimana nih kalau menurut Mbak Eva? Ya, jadi menurut saya Mbak Wan, peran komunikasi tentunya sangat penting dalam setiap hubungan, baik itu dengan keluarga, teman, pasangan, dan lainnya. Karena komunikasi ini merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah hubungan, terutama hubungan pasangan, baik itu dengan pacar, tunangan, ataupun pernikahan. Komunikasi itu memainkan peran yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis, di mana antar pribadi itu akan mempengaruhi keintiman antar individu dalam setiap hubungan. Ketika masing-masing individu sudah berada pada tahap keakraban, maka akan muncul nih rasa kepercayaan, rasa saling menyayangi, serta muncul rasa kepedulian antar individu. Oke, saya setuju nih sama Mbak Eva karena komunikasi efektif dapat memungkinkan manusia untuk memperkuat satu hubungan dan juga memahami satu sama lainnya dengan lebih baik. Komunikasi yang efektif juga dapat mentransfer informasi dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi begitu Mbak Awan. Oke, itu ya sobat-sobat Pokci tadi menurut Mbak Eva dan Mbak Meza. Selanjutnya kalau menurut Mbak Mega gimana nih Mbak? Baik Mbak Awan, seberapa penting komunikasi dalam suatu hubungan? Menurut saya sangat amat penting ya, karena tanpa adanya komunikasi, suatu hubungan itu tidak mungkin dapat terjalin gitu, tidak mungkin dapat terjalin dengan baik. Kemudian komunikasi ini merupakan sebuah pedoman bagi kita untuk dapat membangun sebuah hubungan yang sehat dan juga bahagia tentunya. Dengan komunikasi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pasangan, meningkatkan kedekatan kita dengan pasangan. Kemudian yang paling penting itu dapat meminimalisir kesalahpahaman tentunya. Nah, kemudian dengan komunikasi juga dapat dijadikan suatu penyelesaian jika ada suatu permasalahan yang sedang terjadi nih Mbak Awan. Gitu sih. Oke, nah sobat-sobat Pokci, setelah kita mengetahui seberapa penting sih komunikasi dalam suatu hubungan, kita juga harus tahu nih bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi dalam sebuah hubungan. Nah, kalau menurut Mbak Eva gimana nih Mbak? Hal yang paling utama dalam berkomunikasi yaitu isi dan pesan. Komponen yang paling jelas dari pesan adalah isinya, yaitu objek yang sedang dibicarakan. Setiap pesan, baik verbal maupun non-verbal, itu memiliki tujuan terhadap dimensi hubungan, yang membuat pernyataan tentang bagaimana masing-masing pihak terhadap satu dengan yang lainnya. Begitu Mbak Awan. Oke, kemudian wujud komunikasi yang baik itu gimana sih kalau menurut Mbak Meza? Oke, baik. Yang pertama itu ada bersedia mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Yang kedua, hindari menyalahkan dan mengkritik orang lain. Yang ketiga, beri kesempatan orang lain untuk mendengar. Yang keempat, antusias dengan lawan bicara. Yang kelima, gunakan bahasa tubuh yang baik dan benar. Yang keenam, cari solusi secara bersama-sama. Dan yang ketujuh, bicaralah yang penting dan yang bermanfaat. Jadi begitu Mbak Awan. Oke, jadi begitu pendapat dari Mbak Eva dan Mbak Meza mengenai cara meningkatkan komunikasi dalam sebuah hubungan. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Pokci ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih cara menjaga hubungan? Nah, kalau menurut Mbak Eva gimana nih? Baik, yang pertama itu pemeliharaan hubungan. Pemeliharaan hubungan ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang membuat hubungan itu tetap berjalan lancar dan membahagiakan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh pasangan untuk membuat hubungan itu tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama itu berpikir positif, yang kedua keterbukaan, yang ketiga jaminan, yang keempat berbagi tugas, yang kelima itu media sosial. Nah, media sosial ini sangat membantu untuk tetap menjaga komunikasi dalam hubungan, bisa itu dari WhatsApp, Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Itu dapat membantu untuk Hubungan jarak jauh ya? orang-orang yang menghadapi hubungan jarak jauh. Ya, betul. Begitu Mbak Wan. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Meza gimana nih Mbak? Pemeliharaan hubungan adalah tentang menjaga hubungan agar tetap berkembang. Sedangkan dukungan sosial adalah membantu orang lain di saat masa-masa sulit dengan menyediakan daya emosional, informasi, atau instrumental. Dukungan sosial selalu berkaitan juga dengan kesehatan mental dan fisik. Contohnya tuh seperti pada saat merasa sakit hati, stres, sedih, tidak ada hal yang lebih membantu selain dari orang terkasih mendengarkan dengan empati dan juga memberikan perhatian yang penuh. Jadi begitu menurut saya Mbak Awan. Oke, nah itu tadi kalau menurut Mbak Meza. Kalau menurut Mbak Mega gimana nih Mbak?
Oke, baik Mbak Awan. Selain yang disebutkan oleh Mbak Meza tadi, di dalam dukungan sosial itu ada dukungan informasi dan juga dukungan instrumental, di mana dukungan informasi ini, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sumber informasi terkait misalnya seseorang atau pasangan yang sedang menjalin hubungan dengan kita. Kemudian, dukungan instrumental itu dapat berupa suatu tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian di dalam dukungan informasi tadi, orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi penasihat kita nih terkait dengan hubungan yang sedang kita jalin. Gitu sih Mbak Awan. Jadi dalam sebuah hubungan itu kita juga perlu ya pendapat-pendapat dari orang di sekitar sekeliling kita. kita. Gimana Iya, sih benar sekali. agar hubungan kita ini bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Nah, Sobat Pokci, selain kita tahu bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi dan menjaga hubungan kita agar berjalan baik, kita juga perlu berjaga-jaga nih akan hal-hal apa yang akan terjadi dalam hubungan kita seperti pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau menurut Mbak Meza, apa sih pelanggaran-pelanggaran dalam sebuah hubungan itu? Oke, baik Mbak Awan. Yang pertama itu ada pelanggaran kecil. Kegagalan untuk menghargai kewajiban penting, misalnya seperti keuangan, emosional, tugas, dan sebagainya. Yang kedua itu ada pelanggaran sosial. Misalnya hampir semua orang setuju bahwa mengejek atau mempermalukan teman di depan umum dan juga anggota keluarga itu termasuk pelanggaran sosial terhadap harga diri orang lain. Jadi begitu Mbak Awan. Oke, selanjutnya kalau menurut Mbak Mega gimana nih? Oke, baik Mbak Awan. Selain yang disebutkan Mbak Meza tadi, ada juga nih pelanggaran yang tidak disengaja, dan juga pelanggaran besar. Di mana pelanggaran yang tidak disengaja nih, misalnya kita lagi kumpul-kumpul bareng teman kita nih. Nah, kita menceritakan kejadian masa lalu salah satu teman kita yang di situ yang menurut kita lucu, menurut kita hanya lelucon, tetapi ternyata bagi diri dia itu sangat memalukan. Kemudian pelanggaran yang disengaja nih, misalnya ada seseorang yang jatuhin barang kita. Nah, kita tuh langsung emosional, kita langsung marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki, dengan maksud dan tujuan supaya orang yang bersangkutan itu sakit hati dengan perbuatan kita tadi. Kemudian pelanggaran besar nih, misalnya kita dikhianati gitu dengan teman kita mungkin, pasangan kita. Kemudian selain pengkhianatan, pelanggaran besar ini juga termasuk seperti penganiayaan gitu Mbak Wan. Itu sih menurut saya. Jadi kita tuh juga harus berhati-hati ya dengan ucapan kita ya Mbak ya. Benar sekali. Kita nggak pernah tahu gimana kondisi hati seseorang gitu. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ya. Pertanyaan dari sobat-sobat Pokci nih, yaitu bagaimana sih cara memperbaiki hubungan yang telah rusak? Nah, kalau menurut Mbak Eva gimana nih? Baik Mbak Awan, kalau menurut saya, langkah pertama untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak itu dengan cara membicarakan permasalahannya. Kemudian untuk mendapatkan kesempatan terbaik itu bisa dengan cara meminta maaf. Nah, untuk meminta maaf ini ada 3 hal utama yang harus diperhatikan nih Mbak Awan. Yang pertama itu kita mengakui kesalahan kita. Kemudian tawaran perminta maaf itu seperti kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga itu gestur tubuh kita harus mendukung agar permintaan maaf kita dapat diterima. Baik, jadi kalau kita meminta maaf itu kita hanya perlu minta maaf ya, jangan ada pembelaan-pembelaan Ya, lain. betul gitu sekali ya, Mbak. ya. Jadi kita harus mengakui juga nih kesalahan kita. Iya, yang sudah jangan kita buat. membela diri Iya, terus betul gitu kan sekali, Mbak. Mbak. Nah, sobat-sobat Pokci, kita udah sampai nih di penghujung pertanyaan nih. Nah, pertanyaan terakhir dari sobat-sobat Pokci yaitu bagaimana sih cara memaafkan nih gitu. Nah, kalau menurut Mbak Meza gimana nih Mbak? Oke, baik Mbak Awan. Kalau menurut saya nih, salah satu cara memaafkan kesalahan orang lain dengan mengingat bahwa kita juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Dan pada dasarnya, manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Jadi, alangkah baiknya kita tetap memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, begitu Mbak Awan. Oke. Kalau menurut Mbak Eva gimana nih Mbak? Nah, kalau menurut saya nih Mbak Awan, hilangkan ingatan buruk. Nah, misalnya Mbak Awan nih ada disakitin sama seseorang. Jadi Mbak Awan tuh jangan selalu mengingat-ingat cara dia nyakitin Mbak Awan. Kalau Mbak Awan selalu ngingat-ingat, pasti Mbak Awan selalu sakit hati. Nah, Mbak Awan juga bakal ngerasa nggak nyaman nih sama orang-orang yang ada di sekitar Mbak Awan. Kemudian ingatlah kebaikannya. Walaupun orang yang tadi udah nyakitin Mbak Awan, pasti dia pernah nih buat baik sama Mbak Awan. Jadi begitu menurut saya. Jadi kita nggak boleh berlarut dengan Iya, perbuatan Mbak. buruk dia Betul, gitu ya Mbak iya, ya. betul. Oke, selanjutnya kalau menurut Mbak Mega gimana nih? Baik, tadi pendapat dari Mbak Meza dan Mbak Eva udah sangat benar banget ya kan. Kalau menurut saya sih gimana cara memaafkan orang lain nih? Ya saya sabar aja gitu kan, kita harus tabah gitu. Dan yang terpenting memang kita harus ingat dalam kehidupan ini kita juga sering melakukan kesalahan gitu loh. Jangan pernah merasa kalau diri kita itu selalu benar. Seperti yang dibilang Mbak Meza tadi bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan.
Nah, kita juga harus ingat nih bahwa memaafkan itu adalah salah satu perilaku terpuji. Kemudian ketika kita disakiti orang lain nih, kita memiliki dua alternatif. Kita lebih memilih dihancurkan oleh kebencian atau memaafkan nih, karena kebencian itu dapat membawa kita kepada kematian. Mengapa demikian? Karena orang yang hidupnya penuh dengan kebencian itu nggak akan pernah nyaman, nggak akan pernah tentram gitu. Pikirannya kacau. Nah, biasanya segala penyakit itu sumbernya dari pikiran. Makanya saya bilang bahwa kebencian itu dapat membawa kepada kematian. Sedangkan sikap memaafkan itu dapat menuntun kita gitu kepada penyembuhan dan kehidupan yang lebih nyaman, tentram, dan damai tentunya. Gitu sih Mbak Awan. Oke, Sobat Pokci. Jadi itu ya tadi cara bagaimana sih cara memaafkan orang lain. Nah, Sobat Pokci, seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi, jadi hubungan dinamika interpersonal itu adalah hubungan antara dua orang yang saling ketergantungan, yang berinteraksi secara konsisten, berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian Sobat Pokci juga harus tahu nih, faktor apa saja sih yang mempengaruhi seorang dalam menentukan pilihan untuk menjalin sebuah hubungan, yaitu ada faktor penampilan, faktor konsisten, faktor kompetensi, faktor komplementasi, dan faktor kedekatan. Kemudian seberapa penting sih komunikasi dalam sebuah hubungan? Tentu sangat penting ya Sobat Pokci, karena komunikasi itu bisa membantu kita untuk mendiskusikan suatu permasalahan secara dua arah agar hubungan kita berjalan dengan baik. Kemudian setelah mengetahui seberapa penting sih komunikasi, kita juga harus tahu bagaimana cara meningkatkan komunikasi. Seperti kata Mbak Meza, Mbak Eva, dan Mbak Mega tadi, yaitu dengan cara kita selalu harus ada topik nih setiap kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Selalu ada pesan-pesan yang disampaikan, dan kita juga harus mengerti antara satu sama lain. Tidak cuma kita saja yang pengen dimengerti, gitu ya Mbak ya. Kemudian kita juga harus bisa menjaga hubungan kita agar berjalan dengan baik. Nah, setelah kita tahu bagaimana sih cara menjaga komunikasi, meningkatkan komunikasi, dan menjaga hubungan dengan baik, kita juga perlu waspada nih akan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam hubungan kita. Nah, seperti ada pelanggaran kecil, seperti tidak terjaganya komitmen, ada pelanggaran sosial, ada pelanggaran yang sengaja maupun tidak disengaja, dan ada pelanggaran besar seperti pengkhianatan. Setelah kita tahu akan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi di hubungan kita, kita juga perlu tahu bagaimana sih cara memperbaiki hubungan yang telah rusak. Nah, yaitu tentu saja dengan cara mengkomunikasikannya dengan pasangan kita dan dengan cara meminta maaf gitu ya Mbak ya. Kemudian ngomong-ngomong tentang meminta maaf, kita juga perlu tahu nih bagaimana sih cara minta maaf itu dengan baik dan benar gitu Mbak ya. Tadi seperti kata narasumber kita, cara memaafkan orang lain yaitu dengan cara tidak mengingat-ingat kesalahan yang pernah dilakukan oleh pasangan kita, dan tidak selalu overthinking akan hal-hal buruk yang terjadi. Dan tentu saja kita harus sabar dengan pasangan kita ya. Betul sekali. Baik sobat-sobat Pokci, demikian pembahasan kita mengenai dinamika hubungan interpersonal. Terima kasih kepada tiga narasumber kita, Mbak Meza, Mbak Eva, dan Mbak Mega. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo sobat-sobat Pokci. Ya, sangat berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Itu dapat disebut sebagai hubungan yang bersifat baik. Itu pacar, salah pacar yang bilang pasangan. Pasangan bukan, maksudnya dia dewan. Sedangkan itu